Itu kalau husnuzon tuh, ya. Husnuzon, ya. Dan itu saya terapkan. Apa yang suka diceramahin tuh sama dai-dai begitu kan. Jadi kalau ada dai mempertontonkan punya istri, yang kedua, ketiga istrinya ridho, bohong. Ya, itu mah pencitraan, itu bohong. Bohong, ya. Termasuk membahagiakan istri. Kalau saya mah beneran apa namanya? Yang saya ceramahkan, saya praktekkan dulu. Ya itu. Jadi pengalaman gitu kan. Pengalaman. Jadi bahagiakanlah anak istri. Nanti Allah yang melindungi. Allah yang akan melindungi. Konsepnya husnuzon. Demikian pula sama atasan kita, husnuzon aja udah. Sama teman kita, husnuzon aja udah. Urusan dia macam-macam, urusan dirinya dengan Allah. Itu urusan. Kalau kita sama tetangga suudzon, ini kelihatannya dia kantornya bawahan saya tuh, tapi kok lebih keren mobilnya, rumahnya lebih bagus. Nah, daripada suudzon, ngapain mikirin? Ya mendingan suudzon. Jangan-jangan dia punya sampingan, usaha sampingan, atau jangan-jangan dia punya warisan dari mertuanya atau dari orang tuanya. Kan enak kan itu kan. Tapi kalau kita pikirnya suudzon, wah jangan-jangan dia main di kantor. Begitu, capek kita suudzon itu. Mendingan husnuzon. Ini begitu hebatnya ajaran husnuzon. Makanya Nabi SAW banyak dikomplain perjanjian Hudaybiyah. Poin demi poin kalau kita dalam perjanjian Hudaybiyah secara lahiriah merugikan umat Islam. Ya Rasulullah, gimana kau tanda tangani itu perjanjian Hudaybiyah? Masa ada klausul kalau ada orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan orang Mekah, ya, kemudian masuk Islam disuruh dikembalikan lagi ke Mekah? Coba sebaliknya, kalau ada orang Islam masuk agama orang-orang musyrik, nggak boleh dikembalikan lagi. Itu secara lahiriah. Tapi ternyata Rasulullah jangka panjang, berpikir jangka panjang. Jadi kalau ada orang Madinah, ya, dia ke Mekah nggak boleh balik lagi ke Mekah, ke Madinah. Jangka panjangnya justru itu akan menjadi duri dan akan menjadi pendakwah di situ. Sebaliknya juga, nggak mungkin kalau orang musyrik udah masuk Islam akan kembali lagi, nggak mungkin kata Rasulullah. Makanya Umar bin Khattab jadi fanatik, Khalid bin Walid jadi fanatik, Amr bin As jadi fanatik dan jadi pahlawan Islam. Itu karena husnuzon Rasulullah. Makanya saya nih dilihat dari segi perang, pamannya tadi gara-gara suudzon Amerika menyerang Irak. Tapi ternyata hikmahnya banyak. Banyaklah imigran muslim massal pergi ke Amerika, pergi ke ke Rusia, pergi ke negara-negara Balkan, pergi ke Inggris, pergi ke Eropa jadi imigran. Ternyata mereka jadi dai-dai militan. Akhirnya mereka kosoma, lihat di Inggris, lihat di Jerman. Karena itu ada konsep yang ketiga, ya. Yang ketiga. Kenapa kita harus husnuzon apapun yang terjadi? Karena Allah itu punya dua sifat yang tidak bisa terelakkan, fakta. Dalam surat Al-Fatihah aja jelas. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu maha pengasih, Ar-Rahim itu maha penyayang. Ya kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha pengasih lagi penyayang. Nah ini kaitannya Ar-Rahman Ar-Rahim, kata Imam Ar-Razi, ini babur roja, pintu roja. Apa itu roja? Optimis. Alif, lam, ro, ya, jim,
Alif hamzah. Roja itu namanya harapan, optimisme. Wah, pintu optimis. Kenapa optimis? Karena kita pun berdoa dalam surat Al-Baqarah terakhir. Apa doa kita salah satunya? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya. Tuh jelas kan? Kita doa begitu. Makanya husnudzon kepada Allah. Disitulah kepasrahan. Kita tidak boleh memaksa. Maksa itu al-hirsu, ambisi, jangan. Disuruhnya kita mendingan tawakal pada Allah. Jadi kalau doa, ya Allah ya Rabb, kalau sekiranya, ini bagi bujangan nih, cari jodoh, ada yang diincer, cewek yang dianggap bagus, jangan maksa, minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, kalau sekiranya si fulanah itu baik bagi saya, baik bagi keluarga saya, bagi kelak anak-anak saya, dan bagi agama saya terutama ya Allah, dekatkanlah dia sedekat-dekatnya kepada saya ya Allah, jodohkanlah dia. Jadi kalau jodohnya itu baik, itu pasti semakin dekat, dan semua kendala-kendala itu akan dibukakan oleh Allah. Tapi kalau sekiranya ya Allah, ternyata dia itu kurang bagus bagi saya, bagi keluarga saya, bagi anak saya, bagi agama saya terutama, bagi rumah tangga saya, mendingan jauhkan ya Allah, mendingan cerai sebelum nikah. Ini karena itu ada ayat asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kau tidak suka padahal itu justru yang bagus bagi kamu. Sebaliknya, boleh jadi kau suka terhadap sesuatu padahal itu tidak bagus bagi kamu. Termasuk jabatan. Gak usah ambisi jabatan, gak usah. Mendingan kita doa, ya Allah, kalau saya dipromosikan jadi kasih, jadi kepala bagian, atau jadi direktur, jadi lebih lagi jadi komisaris apapun ya Allah, atau kita doa untuk kaya, ya Allah sekiranya saya kaya, makin dekat dengan Engkau, makin sayang sama keluarga, makin dermawan, makin dekat dengan Engkau, makin dekat dengan agamamu, maka berikanlah jabatan setinggi mungkin, dan berikanlah kekayaan itu semaksimal mungkin. Jadi kalau kita berdoa seperti itu enggak dikasih-kasih oleh Allah, jabatannya enggak naik-naik, kaya juga enggak, segitu aja, kita jangan-jangan di situ Allah sayang. Allah nggak ngasih. Ya banyak kan orang mengiranya dia baik, jadi menteri dikiranya baik, baru 3 tahun ditangkap KPK, 10 tahun, 20 tahun di penjara. Berarti tidak jadi menterinya itu lebih bagus. Banyak coba bupati, wali kota yang ditangkap-tangkepin KPK, jumlahnya ratusan lagi, ratusan itu, berarti nggak bagus. Jadi di sini sesungguhnya konsepnya bagi kita, makanya jangan hirs. Hirs itu ambisi, jangan. Banyak orang ambisi. Kita mendingan kita tawakal kepada Allah. Jadi dalam hal apapun gitu. Ini konsep yang namanya husnuzon. Makanya husnuzon itu, wah, itu konsep yang sangat ideal bagi kita. Apapun. Kenapa? Karena kalau Rahman izin itu namanya apa? Rahman itu pengasih, namanya izin Allah. Kalau Rahim penyayang, ridha Allah. Yang ideal itu segala sesuatu bagi kita dengan izin dan ridha Allah. Kita milih pemimpin, cari presiden,
presiden yang diizinkan dan diridhoi Allah. Cari gubernur yang diizinkan dan diridhoi Allah. Cari bupati, wali kota yang diizinkan dan diridhoi Allah. Cari wakil-wakil rakyat yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah. Bagaimana caranya? Yang tidak ambisi dan tidak menghalalkan segala cara. Yang menghalalkan segala cara, yang suap-suap itu, yang curang-curang itu cuman diizinkan oleh Allah. Kayak koruptor itu diizinkan oleh Allah. Makanya koruptor enggak semuanya ketangkap. Sama tuh penipu-penipu, maling-maling, perampok-perampok. Itu diizinkan oleh Allah tapi tidak diridhoi oleh Allah. Ayatnya jelas. Ya. Dalam surat Al-Isra, man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha manasya liman nurid summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuma madhura. Bayangkan coba, siapapun yang menghendaki kehidupan al-ajilah, yang tergesa-gesa, duniawi, dengan menghalalkan segala cara, akan dikasih, kata Allah. Liman nurid, sesuai dengan yang kami kehendaki. Tapi kata Allah, konsekuensinya, summa ja'alna lahu jahannama. Ya, nanti kami akan lemparkan ke dalam neraka jahanam, madmuman madhuro, dalam keadaan terhina dan terpencil. Itu konsekuensinya. Jadi bukan hanya diizinkan. Ini kadang-kala kalau orang-orang sekuler kan ngomong, wah dia biar curang juga diizinkan tuh oleh Allah. Diizinkan, tapi tidak ada ridho. Dampaknya berat kalau cuma diizinkan gak ada ridho. Ada nggak orang kaya raya tapi anaknya yang satu terjerumus narkoba, yang satu menghamili orang lain, ya, yang tanpa nikah, yang satu ugal-ugalan. Ini tidak berkah kalau cuma diizinkan, tidak diridhoi. Itu yang baru ketangkap itu, akhirnya dipecat, anaknya ngegebukin orang, bersalah, ya, akhirnya posisinya sebagai yang jabatannya dia dipecat. Kenapa? Ya di situ. Karena praktek-praktek yang cuma mengejar diizinkan Allah. Sekarang kan makanya ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyuap dan yang disuap dua-duanya neraka. Neraka itu bukan hanya di akhirat, di dunia aja udah neraka. Ya, kita aja nggak usah di akhirat nih. Di dunia nih, kalau kita dalam Islam itu kan laki-laki punya hak untuk punya istri 4. Ya, kalau diam-diam nggak ada masalah, diam-diam. Tapi nanti nggak tenang hidupnya, takut ketahuan. Ya, nah kalau terang-terangan kita minta izin, ada nggak istri yang mengizinkan? Ada, tapi kira-kiranya meridhoi nggak? Belum tentu. Syukur-syukur kalau istrinya mengizinkan dari itu, ini bikin sakinah. Makanya nanti balasannya surga. Kalau ada ada istri yang mengizinkan dan meridhoi suaminya punya yang kedua ketiga. Tapi kalau cuma diizinkan nggak enak. Ya, itu aja dalam konsep dunia. Jadi surga itu bukan hanya di akhirat, rumah tangga aja baiti jannati. Nabi ngomongnya begitu. Rumah tanggaku adalah surgaku. Kebalikannya kan baitinari. Makanya konsepnya suami, kalau manusia percaya sama manusia nggak boleh. Boleh nggak kita percaya sama istri? Nggak boleh. Husnuzon sama istri mah. Bolehkah istri percaya sama suami? Jangan. Husnuzon cukup. Percaya itu hanya kepada Allah, karena Allah pasti. In asantum li anfusikum wa in asatum pala. Siapapun yang berbuat kebajikan pasti lambat laun, cepat atau lambat, di dunia ataupun di akhirat, Allah akan balas kebaikan itu. Sebaiknya jangan kecewa dengan orang yang berbuat kejahatan, karena pasti
oleh Allah akan dibalas kejahatannya, cuma tinggal waktu. Makanya kalau sama manusia, termasuk suami istri, nggak boleh percaya husnuzon. Yang diajarkan tuh husnuzon. Oh, saya mau percaya sama laki gua mau percaya dia jujur. Tiba-tiba udah percaya, ketahuan ya selingkuh juga. Kok Pak Ustadz tahu? Di TV ada TV. Ya, termasuk biar istrinya, suaminya ustadz kek, kiai kek, mau balik kek, nggak boleh suami percaya sama istri. Semua suami nggak boleh. Husnuzon, cukup husnuzon. Nanti kalau husnuzon udah tinggal doa, ya Allah ya Rabb, kalau sekiranya suami saya itu berada dalam jalan-Mu ya Allah, lindungilah dia. Tapi kalau sekali-kali ternyata membohongi saya, ya Allah, tolong tegur, karena Engkau yang bisa menegurnya, yang bisa membuat suami saya sadar, ya Allah. Begitu. Tapi jangan doainnya yang negatif. Ya Allah, kalau suami saya macam-macam, tangkaplah sama KPK. Ntar bener ditangkap itu sama KPK. Ya kan, betul. Makanya banyak yang selingkuh kan banyak tuh yang ketangkap lagi di hotel lagi. Ya, lagi di hotel berdua dengan perempuan, telanjang lagi kan. Buka aibnya oleh Allah. Makanya jangan percaya. Termasuk bapak-bapak, jangan percaya dah sama istri. Husnuzon aja lah. Enak kalau husnuzon. Pamannya contoh, kalau kita ngasih uang belanja sebulan 10 juta umpamanya, semua gaji, pokoknya apapun udah dikasih istri. Udah husnuzon aja. Ya, husnuzon aja, insya Allah istri mengelola. Karena kalau husnuzon itu doa, doanya kuat kalau dari batin, sehingga istri nggak berani akan boros, nggak berani. Tiba-tiba nanti ada barang baru aja di rumah. Mah dari mana itu? Beli tadi. Duitnya dari mana? Dari papa. Ya, kok deh pak nggak pernah ngasih? Enggak, itu yang bulanan itu. Ya belanja sekian saya kumpulin. Alhamdulillah bisa beli TV gede tuh. Itu kalau husnuzon tuh, ya. Husnuzon, ya. Dan itu saya terapkan apa yang suka diceramahin tuh sama dai-dai begitu kan. Jadi kalau ada dai mempertontonkan punya istri, yang kedua, ketiga istrinya ridho, bohong. Ya, itu mah pencitraan, itu bohong. Bohong, ya. Termasuk membahagiakan istri. Kalau saya mah beneran yang saya ceramahkan saya praktekkan dulu. Ya itu. Jadi pengalaman gitu kan. Pengalaman. Jadi bahagiakanlah anak istri. Nanti Allah yang melindungi. Allah yang akan melindungi. Konsepnya husnuzon. Demikian pula sama atasan kita husnuzon aja udah. Sama teman kita husnuzon aja udah. Urusan dia macam-macam, urusan dirinya dengan Allah. Itu urusan. Kalau kita sama tetangga suudzon, ini kelihatannya dia kantornya bawahan saya tuh, tapi kok lebih keren mobilnya, rumahnya lebih bagus. Nah, daripada suudzon, ngapain mikirin? Ya mendingan usudon. Jangan-jangan dia punya sampingan, usaha sampingan, atau jangan-jangan dia punya warisan dari mertuanya atau dari orang tuanya. Kan enak kan itu kan. Tapi kalau kita pikirnya suudzon, wah jangan-jangan dia main di kantor. Begitu, capek kita suudzon itu. Mendingan husnuzon. Ini begitu hebatnya ajaran husnuzon. Makanya Nabi SAW banyak dikomplain perjanjian Hudaybiyah. Poin demi poin kalau kita dalam perjanjian Hudaybiyah secara lahiriah merugikan umat Islam. Ya Rasulullah, gimana kau tanda tangani itu perjanjian Hudaybiyah? Masa ada klausul kalau ada orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan orang Mekah, ya, kemudian masuk Islam disuruh dikembalikan lagi ke Mekah? Coba sebaliknya, kalau ada orang Islam masuk agama orang-orang musyrik, nggak boleh dikembalikan lagi. Itu secara lahiriah. Tapi ternyata Rasulullah jangka panjang.
berpikir jangka panjang. Jadi kalau ada orang Madinah, ya, dia ke Mekah nggak boleh balik lagi ke Mekah, ke Madinah. Jangka panjangnya justru itu akan menjadi duri dan akan menjadi pendakwah di situ. Sebaliknya juga, nggak mungkin kalau orang musyrik udah masuk Islam akan kembali lagi, nggak mungkin kata Rasulullah. Makanya Umar bin Khattab jadi fanatik, Khalid bin Walid jadi fanatik, Amr bin As jadi fanatik dan jadi pahlawan Islam. Itu karena husnuzan Rasulullah. Makanya saya nih dilihat dari segi perang, pamannya tadi gara-gara suudzon Amerika menyerang Irak. Tapi ternyata hikmahnya banyak. Banyaklah imigran muslim massal pergi ke Amerika, pergi ke ke Rusia, pergi ke negara-negara Balkan, pergi ke Inggris, pergi ke Eropa, jadi imigran. Ternyata mereka jadi dai-dai militan. Akhirnya mereka lihat di Inggris, lihat di Jerman, lihat di Rusia, lihat di negara-negara Balkan. Itu karena jasa imigran-imigran. Husnuzon aja. Itu cara Allah mengembangkan Islam itu. Keren kan? Saya begitu juga. Dulu zaman Pak Harto itu kan ada transmigrasi kan? Transmigrasi kemana? Ke Lampung, ke Papua. Saya pergi ke Papua tuh sampai ujung perbatasan Papua New Guinea. Saya pergi sana. Itu semua jalannya itu transmigrasi. Akhirnya mereka buat masjid, buat musola. Itu kan gara-gara transmigran, sama. Hebat. Nah, sekarang kalau kita pergi ke Wamena, kalau kita pergi ke Lok Sumawe, kita pergi ke Biak, waduh, Islam keren. Termasuk saya pernah pergi ke sana ke Sydney. Saya ceramah di Masjid Al-Muhajirin. Tahun berapa itu saya? Ternyata banyak. Sekarang Islam makin keren. Begitu di Jepang kan. Jadi optimis saja, husnuzan sama Allah. Husnuznya kenapa? Karena Allah menjamin Islam turun liyuzhirahu ala dini kullihi, akan menjadi supremasi di atas semua agama yang ada. Tinggal kita menjalani. Jadi nggak usah mengeluh-mengeluh. Ya, Israel itu nggak akan bisa berkembang, tetap segitu-segitu aja, enggak. Dan nggak bisa mengalahkan Palestina. Kalau Palestina kalah, kiamat udah. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan, karena waktu yang berarti udah lewat 3 menit. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasma'in. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'budana wa ta'im taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi amin. Walakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.